Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di dalam waktu yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur setiap hari karena Engkau tetap ada bersama dengan umat-Mu. Roh Kudus, Engkaulah sumber daripada kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kami. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Dan biarlah pada waktu yang indah ini, kami mau lebih belajar lagi dan lebih mengerti apa yang hendak Kau katakan di tengah umat-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa, sehingga kami semuanya boleh mengalami keselamatan yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang percaya dan siap diberkati mengatakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema daripada khotbah pada siang hari ini adalah karya penebusan. Ya, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Jadi setiap daripada kita membutuhkan untuk ditebus. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa, kita butuh Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya yang mampu menebus segala dosa kesalahan kita. Ada amin? Haleluya. Arti menebusan adalah dibebaskan dari perbudakan. Ya, penebusan selalu berarti pembayaran suatu harga tertentu untuk membebaskan orang yang tertawan. Ya. Jadi untuk zaman sekarang ini bisa diumpamakan seperti orang yang sedang disandera. Ya, dan pembayaran untuk membebaskannya itulah yang disebut tebusan. Arti dari kata penebusan dengan kata lain adalah penyelamatan. Ya, saya tidak tahu apakah saudara mengerti bahwa Anda dan saya sudah diselamatkan. Dan luar biasa. Karena kita adalah manusia yang lemah dan kita sudah terikat oleh belenggu dosa yang sedemikian. Ya, jadi di dalam dosa kita selalu akan senantiasa terbelenggu, jatuh lagi oleh dosa dan dosa yang sedemikian rupa berurutan yang kita tidak tahu. Ya, sedemikian rupa, dan Allah membayar harga yang tinggi untuk saudara dan saya. Yaitu dia mengutus anaknya Yesus Kristus sehingga dia mati di Kalvari untuk kita semuanya. Ya, harga yang dibayar adalah nyawa daripada Yesus sendiri. Darahnya itulah yang membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Ya, ditebus bukan sekedar hanya untuk dibebaskan. Ada harga yang harus dibayar untuk membebaskan daripada saudara dan saya, karena kita adalah umat tebusannya. Ya, itu saudara bisa baca sendiri di rumah di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya, bahwa harga penebusan adalah darah Kristus. Darah melambangkan nyawa. Ya, kita ditebus dengan darah Yesus, berarti Yesus harus kehilangan nyawanya untuk membebaskan saudara dan saya. Dan Yesus curahkan semuanya itu karena besar kasih-Nya untuk kita semuanya. Ya, dan Allah menebus saudara dan saya itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan kekuatan. Semuanya yang ada pada kita itu Dia sanggup membebaskan, dan saudara sudah dibebaskan. Oleh karena itu mari kita belajari apa yang mau dikatakan melalui firman ini. Ya, jadi kita diselamatkan Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Ya, di sini dikatakan
bahwa setelah Yesus meminum anggur, dia berkata, sudah selesai. Ya, atau dengan kata lain, di sini dikatakan Yesus berseru, tetelestai. Ya, tetelestai adalah perfect daripada perfect perkataan pasif daripada indikatif dari kata teleo. Ya, yang berarti sudah selesai, sudah lengkap. Berkatalah ia, berkatalah Yesus, sudah selesai. Ya, dan apa artinya ini? Apanya yang sudah selesai yang terkasih? Ya, apanya yang tetelestai? Ini adalah tujuan. Oleh karena itu ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tidak peduli itu dosa turunan dari kakek, nenek, moyang, semuanya. Kalau Anda bersama dengan Yesus, mempunyai hubungan akrab, memiliki hubungan intim dengan Yesus, Anda pasti tahu. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, cintailah Yesus. Dan engkau juga mencintai firman-Nya, maka akan dibukakan segala rahasia-rahasianya. Amin. Luar biasa. Ada sebuah artikel di dalam surat kabar memuat berita tentang seorang pengusaha dari Utah yang bangkrut dengan hutang sebesar 613 miliar dolar. Ya, luar biasa, begitu besar. Lebih parah lagi, pria tersebut mengatakan bahwa aset yang dimilikinya hanya bernilai sebesar 7.310 dolar. Yang terkasih, dengan kata lain, jika seluruh hutang harus dibayar, si pemberi kredit hanya akan menerima kurang dari 1/1 juta persen dari tiap sen yang dipinjamkannya. Ya, bayangin, dari 613 miliar, duitnya yang bisa dibayar cuma 7.310. Ya, itu asetnya dia. Begitu sangat jauhnya. Ya, dengan kata lain, sedemikian rupa, ya, si penghutang menghadapi jalan buntu. Bagaimana dia harus menyelesaikan hutang yang sedemikian besar? Ya, kita mau melihat, terkadang kita juga merasa bahwa di dalam kehidupan yang saudara dan saya jalani di dunia ini, kita juga mempunyai hutang yang besar kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Ya, dia mempersembahkan dirinya, dia korbankan anaknya sampai mati di Kalvari. Ya, jadi tatkala saya berpikir bahwa dia menuntut, ya, Tuhan Yesus menuntut kebenaran yang sempurna, ya, kepada saudara dan saya, kita benar-benar bangkrut. Ayo, kalau Anda diminta, aku sudah bayar kamu di atas Kalvari, apa yang dapat kamu bayar balik? Apa jawab saudara dan saya? Lebih dari bangkrut, tiarap. Kita tidak bisa balik. Kita tidak bisa kembalikan apa yang Yesus sudah bayarkan untuk Anda dan saya. Benar? Haleluya. Ya, karena darah daripada anak domba Allah, darah yang Yesus curahkan di Kalvari untuk Anda dan saya, itu adalah karya tebusannya. Dengan darah kita sendiri kita mau balikin, Yesus darahku tak balikin kamu. Tidak bisa. Ya, yang terkasih, karena itulah yang menghapus dosa-dosa saya dan Anda semuanya, ya, dengan harga yang tidak ternilai. Oleh karena itu Anda dan saya sekarang menjadi bebas, memiliki hubungan yang terjalin kembali dengan indah, ya, karena penebusan daripada Yesus Kristus. Kita ditebus dari kuasa dosa dan Roh Kudus masuklah di dalam diri Anda dan saya. Kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Sadarkah hal itu? Ya, karena Kristus telah membayar harga yang sangat mahal. Mari kita lihat apa yang sebenarnya karya penebusan ini. Anda bisa lebih jelas membaca di dalam Mazmur 107 ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Haleluya.
Ya, sungguh ayat ini luar biasa indahnya. Dikatakan di sini Bapak Ibu yang terkasih, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ya, dosa adalah kuasa yang menyesakkan di dalam hidup kita. Dosa menyesakkan rumah tangga, dosa menyesakkan pekerjaan kita, dosa menyesakkan masa depan kita, dosa menyesakkan di dalam perilaku apapun yang kita lakukan di bumi ini. Sedemikian rupa. Saya akan membaca di dalam Mazmur 107 ayat 6 sampai ke 9. Bapak Ibu yang terkasih bisa baca sendiri di rumah bersama-sama. Ya, sedemikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Itulah karya penebusan yang diberikan bagi umatnya oleh Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Ya, jadi kita ditebus dari segala dosa kita kalau kita mau bertobat. Ya, dan kata kuasa yang diberikan kepada Anda dan saya itu sangat indah. Ya, saudara bisa bersorak-sorai, saudara bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa, ya, sukacita yang luar biasa, ya, menerima yang terbaik daripada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Kalau Tuhan sudah melepaskan saudara dan saya, pegang ayat ini. Ya, karya penebusan Yesus Kristus itu dampaknya sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur. Pada ayat 8 tadi dikatakan, mari kita bersyukur. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tetapi umatnya yang tidak setia. Kita akan bisa melihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun kita merasa sukses hidup di dunia, tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, cuma tinggal tunggu waktu. Ya, kita akan merasa kosong, kita akan merasa terisolir, dan akhirnya semuanya hidup menjadi berantakan. Oleh karena itu, mari yang terkasih, jangan tinggalkan Tuhan. Setialah sampai akhir. Apa yang sudah Anda dan saya alami dimulai di dalam roh, jangan sekali-kali diakhiri di dalam daging. Mengapa firman itu dikatakan? Karena ada sesuatu yang Tuhan, di balik firman itu ada sesuatu yang Tuhan katakan. Ya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Jangan diakhiri dengan daging. Sangat amat sedemikian rupa akan menyesakkan hidup kita sendiri. Ya, sedemikian rupa. Oleh karena itu, usahakanlah di dalam hidup ini janganlah kita membuat kesalahan. Ya, sedemikian rupa. Banyak harapan dan impian dari manusia yang kadang tidak terpenuhi. Ya, seorang komposer yang bernama Franz Schubert wafat dengan meninggalkan karyanya Unfinished Symphony. Ya, simfoni yang belum selesai. Kejadian serupa juga dialami oleh penulis produktif Charles Dickens yang tidak dapat mengembangkan plot novelnya yang berjudul The Mystery of Edwin Drood. Ya, jadi kita tentu juga memiliki aspirasi-aspirasi, memiliki cita-cita, tetapi belum dapat terpenuhi mungkin hingga hari ini. Tetapi alangkah terberkatinya, ya, saudara dan saya, karena mengetahui bahwa karya penebusan dari Yesus Kristus secara total sempurna telah diselesaikan di atas kayu salib. Seperti tadi kata-kata tetelestai, semuanya sudah selesai. Ya, itulah Yesus kita yang dahsyat. Ya, luar biasa. Kita tahu tadi di dalam Yohanes 19:30, saudara bisa baca sekali lagi. Ya. Akan tetapi kata tersebut mengandung
makna yang amat luas. Ya, apa artinya? Itu adalah kata-kata terakhir yang Yesus katakan, ya, sebelum wafat. Dan itu berarti dengan kata-kata lengkap, semuanya sudah lengkap. Ya, semuanya sudah berakhir. Semuanya apa yang dia lakukan, utusan daripada Bapaknya untuk menebus saudara dan saya sudah dilakukan lengkap dan sudah berakhir. Bukankah sangat luar biasa? Apakah pantas kita membalas kasih daripada Yesus yang sedemikian rupa? Dengan kita mengkhianatinya, dengan kita meninggalkannya, dengan kita tidak menghargainya. Ya, sebelum kita menjadi anak Tuhan, kita mempunyai suatu cita-cita. Kalau aku hidup bersama Tuhan, aku pasti diberkati dengan luar biasa. Akhirnya setelah di dalam Tuhan, yang ada tujuannya doanya hanya untuk berkat, berkat, berkat. Me, I, mine. Tetapi setelah diturutin lagi, diberkati hidupnya, lari, berontak, marah kepada Tuhan. Begitu piciknya pikiran daripada seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bukankah sangat memalukan? Mari yang terkasih, apabila Anda mendengar firman Tuhan ini, kembalilah. Karena tangan yang berlubang paku itu tetap disodorkan kepada Anda dan saya. Ya, dan Tuhan memberikan kehendak bebas untuk setiap kita. Kalau gue gak mau ke gereja mau apa? Kalau gue gak mau berdoa mau apa? Lu bisa apa? Oh iya betul, kita gak bisa apa-apa. Gak apa-apa, jalanin aja hidup di luar Tuhan. Semuanya sudah ada. Semuanya udah tertulis. Hiduplah di luar Tuhan dan Anda akan mengalami. Ya, pengalaman pribadi itu yang harus Anda pegang. Kita tidak bisa, ya, mau berkompromi dengan dosa. Ya, sedemikian rupa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 9b dan 10. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap-tiap suku, dan bangsa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Luar biasa. Ya, tetapi kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, Anda mendapatkan ayat ini, apa itu Bu Pendeta, saya nggak ngerti. Bagaimana Anda dan saya bisa mengerti kalau Anda dan saya tidak pernah memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan? Bagaimana Anda mau tahu rahasia-rahasia Tuhan kalau Anda tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Ya, firman-Nya mengatakan, domba-dombaku akan mendengar suaraku. Apa artinya mendengar? Berarti Anda akan mengerti, akan tahu. Ya, sedemikian rupa apa yang dia katakan. Firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan Yesus untuk Anda dan saya. Ya, bagi mereka yang mengabaikannya sangatlah amat rugi. Ya, sedemikian rupa. Jadi, saudara, kunci dari semuanya karya penebusan Yesus karena cinta kasih-Nya yang luar biasa untuk Anda dan saya. Ini adalah sebuah cerita nyata. Seorang yang bernama Aurelius Agustinus adalah seorang yang selalu mendukakan ibunya. Ya, jadi anak ini selalu bikin nangis mamanya karena kelakuannya yang tidak baik. Tetapi ibunya yang saleh terus mendoakannya dan berharap agar Agustinus ini berubah. Tetapi hidup Agustinus semakin didoakan semakin rusak. Yang terkasih, bahkan ia tidak suka dengan Alkitab. Sampai pada suatu hari, ketika Agustinus sedang duduk di taman, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang bermain mengatakan, "Ambillah dan bacalah." Ya, suara hatinya mengatakan, apa yang dimaksudkan itu adalah Alkitab. Ya, entah mengapa saat itu ia mau mengambil Alkitab dan tepat membuka di Roma 13 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari,
Jangan ada pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkap senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Luar biasa. Rekam firman Tuhan ini, taruh dalam hati setiap kita, dan lakukanlah. Yang terkasih, kalau Anda hanya membaca firman Tuhan, tetapi Anda tidak melakukannya, sama aja bohong. Ya, kalau Anda mencintai akan Tuhan Yesus yang sebagai penebus dan sudah menebus Anda dan saya, Anda pasti mau. Tanpa disuruh pun Anda berapi-api melakukan apa yang sesuai dikatakan firman Tuhan. Ada spontani. Nggak perlu disuruh-suruh baca Alkitab. Nggak perlu disuruh-suruh untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Spontani. Tetapi kalau kita masih memikirkan diri sendiri, oh aku nggak punya waktu, oh aku capek, oh aku ini, oh aku... Bapak ibunya saudara yang terkasih. Jesus is love. Love is sacrifice. Yesus adalah kasih. Kalau Anda mengasihi anakmu, engkau pasti mau berkorban. Tapi berkorban yang benar, jangan berkorban yang nggak benar. Anak diturutin terus, semakin tambah nggak karu-karuan. Kalau sesuatu yang positif, is okay, anak dituruti. Ya, sedemikian rupa dengan Yesus. Firman Tuhan itu mendidik Anda dan saya. Demikian adalah Tuhan Yesus juga mendidik di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang marah, yang berontak karena tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa di sini? Ayatnya saudara yang terkasih tahu? Ya. Kesombongan mendahului dari kehancuran. Tetapi kalau ada seseorang diingatkan, janganlah kamu sombong. Marahnya sudah selangit. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati menjadi kesayangan Tuhan. Di mana? Baca firman Tuhan. Ya, jangan YouTube terus, jangan Facebook terus. Glamor itu yang dicari. Ya udah. Ya. Sedemikian rupa, ya. Jadi kita kembali lagi kepada Agustinus ini tadi. Ya, Agustinus tadi adalah seorang anak yang berontak terhadap orang tuanya, ya, dan dia tidak suka membaca Alkitab. Sampai pada satu hari dia di taman, dia mendengar suara anak kecil, ambillah, bacalah, dan dia tahu bahwa itu Alkitab. Kemudian dia membaca persis di dalam Roma 13 ayat 13-14 ini, ya, dan di situ Agustinus tersentak, ya, ia bergumul di dalam pikirannya dan hatinya. Dan peristiwa itu menjadi perubahan awal hidupnya. Ya, perubahan itulah yang setelah sekian lama didoakan oleh ibunya. Buat para ibu, buat para orang tua dimanapun Anda berada, tidak ada doa yang sia-sia. Percayalah. Ya, pasti satu hari doa kita kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bersyukur selalu, pasti ada perubahan bagi anak-anakmu. Amin. Ya, jadi perubahan itu terjadi karena doa yang telah dipanjatkan sekian lamanya, ya. Dan tidak disangka Agustinus saat itu juga dia memutuskan hubungannya dengan dunia. Ia menjual harta miliknya dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Sejak saat itu kehidupan rohaninya bertumbuh dengan luar biasa. Agustinus akhirnya menjadi seorang teolog besar dalam sejarah gereja dan dikenal sebagai Santo Agustinus. Luar biasa, bukan? Suatu kisah nyata, ya. Seorang bapak gereja yang pandangan teologinya sangat berpengaruh pada perkembangan gereja barat dan filsafat barat. Tidak ada yang pernah mengira, ya, bahwa masa lalu daripada Agustinus yang dikenal, ya, sedemikian rusak. Ya, jadi hidupnya, masa lalunya Agustinus ini rusak, ya. Akhirnya dia bisa menjadi bapak gereja loh. Luar biasa, ya. Karya penebusan Kristus di kayu salib mempunyai tujuan yang luar biasa, baik bagi
baik bagi Agustinus yang sedemikian rupa dan juga bagi kita semua yang mau melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu jangan pernah memikirkan bahwa doa itu sia-sia. No. Ya, apalagi mereka yang sudah pernah mengalami doanya dijawab oleh Tuhan, kemudian berontak dan lari. Itu sangat amat disayangkan. Ya, sedemikian rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita ditebus Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab seperti Santo Agustinus. Ya, orang yang ditebus oleh Tuhan harus memberikan waktunya kepada Tuhan. Ya, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita mampu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu sangat amat penting. Ya, jangan lupakan akan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur itu tidak cukup cuma di mulut. Kita mengucap syukur itu harus juga dengan perbuatan. Bagaimana Raja Daud mengatakan? Dengan apa ku balas Tuhan, ya, akan segala kebaikannya. Daud pun mengenal dan mengerti Tuhan begitu baik kepadanya. Sekalipun dia sudah berdosa, jatuh dalam dosa, membunuh lagi, ya, sedemikian rupa, tapi dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan, ya. Saudara yang terkasih, apabila Anda mencintai sesuatu hal, mungkin itu hobi Anda. Ya, misalnya hobi Anda yang positif apa? Mungkin Anda hobinya untuk berenang. Maka Anda akan mencoba untuk melatih dirimu berenang berjam-jam. Atau hobi Anda di dalam olahraga apa? Main sepak bola. Anda akan melakukan waktu itu latihan berjam-jam sedemikian rupa. Mungkin dari pagi sampai sore. Kalau ada kejuaraan apa yang akan terjadi? Tetapi mengapa kalau kita bisa melakukan hal itu? Apa yang kita cintai secara duniawi, tetapi pada waktu kita ada di gereja hanya 2 jam kita bisa tidur. Mari yang terkasih. Gereja adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam gereja ada kuasa Tuhan. Di dalam gereja ada kuasa urapan Roh Kudus. Ada amin. Oleh karena itu saya menghimbau. Berhati-hatilah kalau kita berada di dalam gereja. Sikap kita terhadap sesama kita, terhadap teman kita. Karena jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, sedemikian rupa. Jadi orang yang sudah ditebus, ya, yang pertama, dia rela untuk memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Seperti Santo Agustinus, setelah dia ditebus, apa yang dia lakukan? Ya, dia bekerja mati-matian dan berjuang dia menjadi seorang teolog besar. Ya, yang kedua, kalau Anda dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau menjadi berkat bagi sesama kita dan menjadi berkat bagi Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang yang sudah ditebus Tuhan selayaknya memiliki beban, ya, di mana Tuhan sudah memberikan kreativitas untuk pekerjaan Tuhan. Kreativitas itu bukan muncul dari karena kita, aku lulusan 10 PhD, no. Kreativitas yang ada pada Anda dan saya itu adalah daripada Tuhan yang memberikan. Dan kita sudah selayaknya kita memiliki spontani. Jangan tunggu orang minta tolong. Ya, contoh misalnya, janganlah di dalam pelayanan, ntar ada yang marah lagi. Di dalam keluarga, ya, misalnya ada seseorang yang mengangkat sesuatu yang berat atau apa, ada spontani, tidak usah dimintain tolong. Ya, seorang ibu dengan anaknya, nah, tolong bantuin aku, atau begini atau begitu. Ya, semuanya itu ada spontani. Ya, dan itulah Tuhan senang. Yang keempat, orang yang sudah ditebus Tuhan mau memberikan hatinya untuk Tuhan. Jangan main politik sama Tuhan, rugi. Tuhan kok diajak politik-politikan? Ya, contoh, ada orang yang baru dibaptis paginya. Sore dia berjanji, mereka akan kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan di gereja. Tetapi pada sore harinya semua berangkat pergi ke Las Vegas.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bukan menjatuhkan orang, bukan kita mengkritisi orang, tetapi itu semua dari dalam hatimu dan hatiku. Kalau engkau punya hati untuk Tuhan, mengerti bahwa karya penebusan Anda dan saya sudah ditebus, apa yang dapat aku berikan untuk engkau, Tuhan? Apa yang dapat aku persembahkan untukmu, Tuhan? Ini barangku, ini milikku. Ya, semuanya jadi main sedemikian rupa. Kalau engkau masih terikat dengan kedaginganmu sedemikian rupa, one day kita pulang kepada Tuhan, apa yang kita bawa? Kita tidak akan membawa apa-apa selain kita ada di dalam ukuran 1 kali 2 meter itu. Ya, sedemikian rupa, mari sadarilah yang terkasih. Dan Raja Daud juga mengatakan kepada Tuhan, ya, ujilah aku Tuhan. Berani dia mengatakan sedemikian rupa. Ya. Mataku tertuju kepadamu. Adakah hatiku tertuju kepadamu, Tuhan? Ujilah aku. Beranikah Anda mengatakan demikian kepada Tuhan? Ya, sedemikian rupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika tidak ada kematian daripada Yesus, maka Allah tidak dapat menebus orang-orang yang berdosa. Kristus di dalam kematiannya telah menerima murka Allah itu sebagai ganti saudara dan saya yang berdosa, yang penuh dengan kesalahan. Ya, dengan pengertian yang kita dapat ini tidak berarti bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sekehendak hati kita sendiri. Justru kita harus sadar bahwa lewat kematiannya Kristus telah mendemonstrasikan kasih Allah. Kita pun harus berusaha untuk hidup benar, hidup untuk Dia yang telah mati menggantikan saudara dan saya. Ya, peristiwa salib hingga sampai hari ini tetap terngiang dan tetap ada untuk mengingatkan pengorbanannya bagi kita umatnya. Ya, jadi kita mau melihat apa karya penebusan, ya. Yang pertama, keadaan manusia yang berdosa sehingga harus ditebus butuh intervensi dari oknum di luar manusia, ya, yang dapat membayar harga yang tidak dapat kita bayar. Saudara dan saya nggak bisa bayar balik kepada Tuhan, ya, hanya melalui Yesus yang sudah membayar bagi kita. Yang kedua, ada harga yang dibayarkan, ya, untuk saudara dan saya. Yang ketiga, bagi orang percaya, penebusan ini memerdekakan sekaligus menjadikan orang percaya sebagai anak Allah. Ya, sebagai anak Tuhan. Sedemikian rupa. Dan saya akan tutup dengan sebuah cerita kisah nyata yang saya dapat dari seorang teman, ya, selalu memberikan inspirasi-inspirasi yang juga menguatkan saya sedemikian. Pada tahun 1950 ada seekor kuda yang sangat terkenal prestasinya yang luar biasa. Bu Pendeta, gimana sih ngomong firman Tuhan kok ngomong kuda? Sih kita belajar dari sini. Amin. Ayo kita belajar. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan di dalam firman Tuhan, Tuhan juga bisa pakai dangki. Benar? Keledai. Sedemikian. Awal karir dimulai ketika ia memenangkan pertandingan kuda show jumping, ya, show jumping, artinya pertunjukan lompat bersama pelatih dan penunggangnya yang bernama Harry Delayer. Mereka berdua juga memenangkan 2 pertandingan lompat dalam 1 hari. Selain itu, hal yang membuat kuda snowman ini muncul di berbagai media televisi. Dokumenter, buku, dan majalah adalah karena ia ramah terhadap anak-anak. Walaupun ia mampu lompat melebihi daripada kuda dewasa lainnya. Tetapi tahukah Anda bagaimana latar belakang kisah Harry dan kuda snowman ini? Ya, pada tahun 1956 ada sebuah acara lelang kuda yang dihadiri oleh Harry. Tetapi karena ia datang terlambat, hanya tersisa kuda-kuda yang ditolak dan mereka semua sementara sudah dinaikkan ke dalam truk
untuk dikirim ke tempat pemotongan hewan. Ya. Saat itulah Hari melihat seekor kuda pembajak yang kurus yang sudah dinaikkan di atas truk. Tetapi saat matahari dan mata kuda itu saling memandang, mereka merasakan ada sesuatu yang mengena di hati atau sesuatu yang klik gitu ya. Hari menawar dengan harga $80 kepada pemiliknya dan memberi nama Snowman dan mulai menggunakannya sebagai kuda latihan. Di bawah pemeliharaan Hari, Snowman yang berumur 8 tahun itu mulai mendapatkan kesehatannya kembali. Tetapi akhirnya Snowman dijual ke tetangganya dengan seharga $160. Ya. Namun Snowman sangat merindukan Hari yang menebus dia. Perasaan yang tak dapat dibendung itu membuatnya dia melompat melewati segala tantangan untuk kembali ke peternakan Hari. Itulah pertama kalinya Hari melihat potensi lompatan dari Snowman. Dipeliharanya Snowman kembali dan dilatihnya menjadi kuda untuk show jumping tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita semuanya bukankah seperti kuda Snowman ini? Yang seharusnya saudara dan saya sudah mati karena dosa. Snowman sudah diangkat, sudah masuk di dalam truk untuk dipotong di pemotongan hewan. Ya, tetapi Sang Pencipta Yesus Kristus rela mati untuk menjadi penebus kita semuanya, supaya kita mendapatkan kembali harapan untuk dapat hidup kekal di surga. Ya, Tuhan tidak saja menggantikan posisi Anda dan saya dan mati di kayu salib, tetapi juga masih memelihara kehidupan Anda dan saya sepenuhnya sampai akhir, kalau kita tetap setia kepadanya. Amin. Ya, kehidupan Snowman bersama Hari membuat sesuatu hal yang buruk menjadi baik. Begitulah juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan mampu untuk membuat sesuatu yang buruk, yang hancur, yang semuanya amburadul di masa yang lampau, Tuhan akan membuat lebih baik. Ya, tentu saja baik menurut dan pandangan dari kehendak Tuhan, bukan daripada kacamata Anda sendiri, bukan daripada kacamata diri kita sendiri. Haleluya. Sedemikian rupa, ya, kita bisa melihat karya penebusan Kristus itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi setiap manusia. Tanpa adanya karya ini, maka segala sesuatunya tidak ada artinya. Ya, dan sedemikian rupa, hanya Kristus saja yang dapat menebus dosa Anda dan saya. Ya, karena karya Kristus begitu besar bagi hidup umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang sudah ditebus Tuhan, bukan hanya siap menerima berkat yang baik, ya, menerima pengampunan, menerima mujizat, menerima kemenangan, tetapi juga harus berani memberi, ya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan kemampuannya, dan juga memberikan hatinya selalu mau dimurnikan oleh Tuhan. Karena banyak sekali umat Tuhan yang sudah trauma dengan kata memberi. Trauma, selalu negative thinking, do it. Ini Bu Pendeta ngomong lagi tentang memberi. No, kita sudah belajar tadi. Karya penebusan Kristus itu artinya apa? Kalau engkau cinta akan Tuhanmu, engkau akan mampu melakukan apapun tanpa diminta, spontani. Ya, sedemikian rupa tadi dikatakan. Jangan kita sampai memikirkan yang negatif. Gereja nggak ada gua nggak jalan. Lihat aja nanti, cuma tinggal tunggu waktu. Hati-hati. Project Tuhan. Ya, jangan melawan Tuhan. Kita akan bayar harga. Haleluya. Ingat, sekalipun satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa?
Bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Siapa yang berani melawan Allah? Banyak kesaksian-kesaksian mereka yang melawan Tuhan. Bayarnya mahal. Kasihan banget. But it's too late. Ayo, pendengar yang terkasih, jangan sombong. Menjadi anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita mau kembali dengan penuh kerendahan hati. Milikilah karakter Kristus. Amin. Sedemikian rupa, ya. Saya tidak tahu apa saja yang menjadi pergumulan Anda pada waktu ini, ya. Tetapi percayalah, kalau Anda menyadari bahwa Kristus telah menebus dosa kita semuanya, maka saudara hidup dengan penuh kuasa. Karena Roh Kudus sudah diberikan bagi Anda dan saya, ya. Jadi sekali lagi, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan bukan hanya siap untuk menerima berkat-berkatnya aja. Ya, jadi kalau cari Tuhan jangan cari berkat. Berkat itu pasti otomatis dikasih. Pasti, gak usah diminta. Tetapi apa yang saudara mau berikan bagi Dia yang sudah menebus kita semuanya, ya. Sekali lagi, luar biasa apa yang kita pelajari pada siang hari ini, karya penebusan Kristus dan sedemikian rupa. Dan sebagai ayat emas, mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Apakah saudara meresapi firman Tuhan ini? Begitu indahnya, lihat. Ya, pada ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Siapa mereka? Mereka adalah Anda dan saya. Kita sudah diberikan kepada Yesus. Ya, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nggak ada seorang yang bisa merebut, kecuali kita yang melarikan diri. Kita ini loh yang tukang lari-lari. Ya, makanya kalau mengalami sesuatu jangan berontak. Seorang pemberontak tidak ada bagi Tuhan. Haleluya. Ya, sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karya penebusan adalah sangat luar biasa. Ya, berikanlah hidup kita kepada Kristus yang sudah menebus Anda dan saya. Ya, tetapi kita juga tidak bisa tinggal diam. Kita harus menjaga selama-lamanya Anda dan saya berada di dalam pelukan Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebusnya. Ada amin? Haleluya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu Kasih Allahku. Ketika Dia serahkan anaknya, Biarlah menjadi doa bagi setiap kita. yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah.
Apakah saudara merasakan kasih Bapa? Apakah di dalam hidup kita sepanjang hari kita tahu bahwa kita sangat dikasihi olehnya? Di mana kasih Bapa yang sudah berkorban untuk menebus Anda dan saya? Tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Yes Lord. Kami mau bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membayar kembali atas karya penebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan di dalam hati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sudah membayar lunas bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena tidak ada juru selamat yang lain untuk menebus Anda dan saya. Hanya Dialah sang juru selamat itu. Marilah kita datang merendahkan diri kepadanya. Mohon ampun atas segala salah dosa kita. Dan jangan kita lalai untuk melakukan sabdanya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapa. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur betapa kasih dan anugerah-Mu itu Tuhan. Bahwa karya penebusan-Mu, rancangan-Mu begitu indah dan dahsyat untuk menebus setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa dan kesalahan yang sudah terjadi dan selalu terjadi dalam hidup kami. Tapi oleh karena karya penebusan-Mu, Engkau mati di kayu salib. Darah Yesus di Kalvari itulah yang menyucikan setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menyadari bahwa apa yang Engkau berikan kepada umat-Mu ini adalah sangat dahsyat dan luar biasa. Juga Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong dan menghibur setiap kami di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Sehingga pada waktu kami letih dan lesu Tuhan, tetap Roh Kudus akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia. Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Saudara-saudari kami yang lagi mengalami masalah saat ini. Mungkin mereka memiliki beban yang begitu berat. Mungkin mereka juga dalam keadaan sakit. Mungkin juga terpuruk di dalam masalah ekonomi. Bapa, Engkau sudah menebus kami. Kuasa-Mu lebih besar dari apa yang kami hadapi. Engkau raja di atas segala raja. Engkau raja di atas segala dokter. Dan Engkau mampu memberikan jalan keluar. Darah Yesus yang sudah Kau berikan di Kalvari mampu menyembuhkan setiap kami. Oleh karena itu kami mau Tuhan, bagian kami hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan total bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan, Kau teguhkan, Kau hiburkan Tuhan. Bahwa selalu ada jalan keluar di dalam setiap masalah anak-anak-Mu. Selalu ada jalan keluar bagi ekonomi mereka. Selalu ada jalan keluar bagi satu hubungan yang retak, hubungan yang amburadul. Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan. Akan karya penebusan-Mu ini, manusia rohani kami boleh dibangkitkan lagi. Manusia rohani kami boleh Tuhan senantiasa dikuatkan. Dan kami juga Tuhan mau menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengar akan firman Tuhan. Marilah kita mau mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi dan mencintai firman-Nya. Ya, karena Yesus adalah Sang Juru Selamat dan firman-Nya itu adalah yang membimbing bagi Anda dan saya supaya kita memahami bahwa melalui firman-Nya, saudara dan saya melalui Yesus, darah-Nya yang sudah menebus kita, kita tahu bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Dalam nama Yesus, selamat menikmati, selamat merasakan karya penebusan Allah di dalam setiap keluarga, di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Haleluya. Amin.